Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Kali ini kita lanjutin lagi Jujutsu Kaisen, tepatnya insiden Shibuya bagian ke-13. Sebelum masuk ke pembahasan utama, seperti biasa saya akan rekap dulu mengenai kejadian terakhir di video sebelumnya. Seperti yang kita tahu di video yang sebelumnya, kalau Toji Zenin sudah tumbang karena dia memutuskan untuk bunuh diri setelah tahu kalau yang dihadapinya adalah anaknya sendiri. Untuk Megumi, dia sekarang hendak menuju ke tempat Nanami, Maki, dan Naobito. Tapi tiba-tiba saja di tengah perjalanannya dia malah ditebas oleh Haruta Shigemo dari belakang. Apakah yang bakal terjadi di sini? Mari kita masuk saja ke pembahasan utamanya ya sekarang. Kusakabe dan Panda. Cerita kini beralih ke Kusakabe dan Panda, di mana mereka sedang berada di jalanan utama di Shibuya. Keduanya di sini sedang mengecek suatu gedung untuk memastikan ada tidaknya warga yang perlu dievakuasi. Lucunya di sini mereka terlihat mondar-mandir terus di area sekitaran situ saja. Panda pun mulai jengkel karena dia merasa dari tadi hanya mengelilingi area yang sama terus-menerus. Dia pun meyakinkan Kusakabe kalau para penduduk pasti sudah dievakuasi semua oleh Inumaki sebelumnya. Panda pun bilang kalau lebih baik sekarang kita segera menuju ke B5F di mana Gojo tersegel. Mengejutkannya, Kusakabe malah bilang kalau Gojo Satoru bukanlah satu-satunya prioritas mereka saat ini. Menyelamatkan warga yang belum melakukan evakuasi itu jauh lebih penting baginya. Dia memberikan suatu gambaran kalau semisal ada satu warga saja yang belum diselamatkan, itu bakal menjadi kesalahan mereka. Mendengar penjelasan ini, Panda langsung mengangguk dan setuju dengan pendapat Kusakabe di sini. Padahal sebenarnya itu hanyalah alasan yang dibuat-buat oleh Kusakabe. Dari awal dia nggak ada niatan untuk pergi ke B5F. Dia takut terbunuh kalau ke sana. Tapi lucunya di sini dia juga nggak mau Panda meninggalkannya sendirian di Shibuya ini. Karena itu dia terus berusaha sekuat tenaga menahan Panda agar terus bersamanya. Di sisi lain, Panda juga nggak tahu kalau B5F itu sebenarnya sudah begitu dekat dengan posisinya sekarang. Kalau mau sebenarnya dia bisa pergi sendiri, tapi hal itu nggak bisa terjadi karena dia itu adalah Panda. Dia buta arah. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh Kusakabe dari tadi. Untuk sekarang, dua orang ini berencana untuk berpencar agar lebih efektif lagi dalam mencari warga yang masih terjebak. Tapi tiba-tiba saja muncul dua pengguna kutukan, yaitu Toshihisa Negi dan Manami Suda, yang secara mengejutkan muncul dari suatu atap gedung. Buat yang belum tahu aja ya, Negi dan Suda itu dulunya adalah pengikut setia dari Sukuru Geto yang asli. Satu geng ya, berarti dengan Nanako dan Mimiko. Kembali ke cerita ya sekarang. Di sini Negi secara terang-terangan bilang pada Kusakabe dan Panda kalau lebih baik mereka menyerah saja sekarang. Dia nggak ingin menghabisi para penyihir Jujutsu. Setelah mendengar hal ini, Kusakabe malah berbisik pada Panda menanyakan berapa banyak jumlah musuh yang sudah mengepung mereka saat ini. Panda menjelaskan kalau sudah ada 3 orang di belakang mereka. Belum lagi ada kemungkinan banyak dari mereka yang masih bersembunyi. Kusakabe yang mendengar informasi ini memutuskan untuk mengulur waktu. Dia memancing para pengguna kutukan ini untuk mengatakan apa motif mereka berada di Shibuya saat ini. Uniknya Suda di sini langsung menjawabnya. Dia mengatakan kalau mereka ini adalah para pengikut setia dari Sukuru Geto yang asli. Keinginan mereka saat ini adalah melanjutkan keinginan terakhir dari si Geto asli yang belum tercapai. Dia juga menambahkan kalau Kusakabe dan Panda yang berasal dari SMA Jujutsu harusnya sudah paham siapa itu Sukuru Geto dan apa tujuan yang dia miliki. Bersamaan dengan di akhirnya perkataan Suda barusan, cerita tiba-tiba saja berpindah ke suatu kilas balik di mana para pengikut setia dari Geto asli sedang berkumpul. Terlihat ada 5 orang di sini. Ada Nanako, Mimiko, Negi, Suda, dan Larue. Percakapan 5 orang ini adalah mengenai keinginan dari Negi dan Suda untuk mengajak Nanako, Mimiko, dan Larue dalam membantu Geto palsu untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Nanako mempertanyakan maksud membantu di sini itu bagaimana. Apakah maksudnya membantu dalam artian mendapatkan kembali tubuh Geto yang telah dimanipulasi oleh seseorang yang gak kita kenal tersebut? Negi menyanggahnya dengan bilang kalau bukan membantu yang seperti itu maksudnya. Kita di sini memang gak tahu apa tujuan sebenarnya dari Geto palsu tersebut. Tapi kalau semisal Gojo Satoru berhasil disegel, keseimbangan dunia pasti berubah, semuanya bakal kacau. Dengan begitu juga pihak manusia biasalah yang bakal sangat dirugikan di sini. Para manusia biasa bakal dihabisi oleh para kutukan, sedangkan para penyihir Jujutsu bakal terus bertahan dan jumlahnya kian meningkat. Seiring waktu berjalan, dengan musnahnya manusia juga bakal membuat jumlah kelahiran kutukan bakal berkurang dan lama-lama punah juga. Dunia ideal seperti itu adalah dunia yang kurang lebih sama dengan yang diinginkan oleh Geto asli yang dulu. Negi merasa kalau nggak ada salahnya membantu Geto palsu yang sekarang karena hasil akhirnya nanti kurang lebih sama dengan apa yang diinginkan Geto asli yang dulu. Untuk mengingatkan kembali saja ya, kutukan itu terlahir dari energi kutukan milik manusia yang bocor. Itu terjadi karena mereka nggak punya kemampuan untuk mengendalikan energi kutukannya seperti seorang penyihir Jujutsu. Kembali lagi ke cerita ya, setelah mendengarkan penjelasan Negi ini, Nanako secara gamblang menolak rencana untuk membantu mencapai tujuan dari si Geto palsu. Dia nggak setuju karena nggak rela melihat tubuh dari Sukuru Geto sudah dikendalikan oleh orang yang nggak jelas itu siapa.
Dia juga menambahkan kalau kisah Geto yang asli sudah berakhir, nggak ada urusannya kita harus melanjutkan keinginannya atau tidak. Sudah menyela ucapan Nanako ini dengan memperingatkannya agar bersikap lebih dewasa. Entah kenapa mendengar hal ini, Nanako tiba-tiba saja tersulut emosinya. Dia langsung mengambil HP-nya dan berancang-ancang untuk melakukan sesuatu. Terlihat juga di sini Negi dan sudah merespon dengan melangkah mundur untuk menjaga jarak. Tapi yang terjadi berikutnya sungguh tak terduga. Larue tiba-tiba saja berteriak begitu kencang. Otomatis 4 orang lainnya kaget dan diam kebingungan. Larue pun menyuruh mereka untuk segera menghentikan keributan ini. Dia juga bilang kalau semisal Geto asli tahu kita malah bertengkar satu sama lain, hal itu pasti bakal membuatnya kecewa. Kemudian Larue pun memberikan jalan tengah pada mereka semua. Dia menyarankan kalau lebih baik sekarang kita semua menyusuri jalan baru kita masing-masing. Ya intinya berpisah dan menjalani keyakinannya masing-masing. Larue sendiri juga bilang kalau dia nggak mau mengikuti salah satu dari mereka juga. Dia bakal mengambil jalan hidup yang berbeda dari apa yang Negi dan Nanako inginkan. Terakhir dia juga mengingatkan kembali kalau mereka semua yang ada di sini itu adalah keluarga. Akan datang hari di mana mereka semua bakal berkumpul kembali. Kilas balik pun kini selesai. Cerita kembali ke momen Negi dan Suda yang sedang menghadang Kusakabe dan Panda. Suda di sini bersikeras menyuruh Kusakabe menyerah dan tidak melakukan perlawanan pada mereka. Uniknya di sini Kusakabe malah mengeluh akan sesuatu. Dia ternyata kecewa setelah mengetahui kisah mereka begitu singkat. Rencananya untuk mengulur waktu sudah nggak berhasil. Kini dia mempertimbangkan akan situasi saat ini dan akhirnya dia memutuskan kalau lebih baik menghadapi para pengguna kutukan ini daripada harus berhadapan dengan para arwah kutukan tingkat spesial. Terlihat sekarang Kusakabe bersiap dengan kuda-kuda bertarungnya. Dia jongkok tapi kedua lututnya menyentuh tanah. Jurus ini bernama teknik bayangan baru, Evening Moon Sword Drawing. Dalam posisi sekarang itu Kusakabe sudah bersiap mencabut pedang dari sarungnya. Melihat hal ini Negi merespon dengan menggerakkan tangan kanannya seakan memberi tanda pada rekan-rekannya yang bersembunyi agar segera menyerang Kusakabe dan Panda. Yang terjadi berikutnya malah sesuatu yang gak terduga. Secara tiba-tiba saja malah ada ledakan dari suatu gedung di belakang 4 orang yang hendak bertarung ini. Kemudian dari ledakan tersebut muncul Sukuna dan Jogo yang sedang bertarung. Sukuna versus Jogo. Padahal sedikit lagi kita bisa melihat kemampuan dari Kusakabe, tapi itu sepertinya harus ditunda dulu. Ada hal yang jauh lebih menarik di sini. Kita bakal disajikan pertarungan antara Sukuna dan Jogo. Terlihat dua kutukan ini sedang melayang di udara. Sukuna di sini mengejek kemampuan dari lawannya yang ternyata hanya sebatas ini saja. Jogo tapi nggak terima dan dia bilang kalau dia belum mengerahkan seluruh kemampuan yang ia miliki. Terlihat sekarang Jogo mulai membuat bola api dari kedua tangannya. Tapi lengan tangannya tiba-tiba malah terpotong. Dan dalam kondisi masih terkejut melihat lengan tangannya yang terputus, tanpa Jogo sadari Sukuna datang menyerangnya dari belakang dengan melayangkan suatu pukulan kepadanya. Jogo tapi bisa menghindarinya dengan bergerak menjauh. Sukuna merespon hal tersebut dengan mendekatinya kembali dan kali ini dia berhasil memegang kepala dari Jogo. Kemudian dia menghantamkan Jogo ke suatu puncak gedung. Belum selesai sampai di situ saja, Sukuna terus menghantamkan Jogo sampai menghancurkan keseluruhan lantai yang ada dalam gedung tersebut. Di lantai paling bawah kini bisa dilihat kalau Jogo mengalami luka yang begitu parah. Rahang bawahnya sampai terlepas dan terlihat kedua tangannya menahan rahang tersebut agar tidak jatuh. Dia sekarang masih syok dengan fakta kalau ternyata perbedaan kekuatan antara keduanya begitu jauh. Jogo merasa kalau dari tadi Sukuna hanya mempermainkannya saja. Pertempuran pun masih dilanjutkan. Sukuna terus memaksa Jogo untuk menemaninya bertarung lagi. Secara mengejutkan kali ini semburan api tiba-tiba muncul dari dalam gedung di mana mereka berdua berada. Semburan api yang acak ini menghancurkan banyak jendela di gedung tersebut. Dan sekali lagi kedua kutukan ini keluar dari gedung yang sudah mereka hancurkan. Terlihat sekarang Jogo mengeluarkan salah satu jurusnya. Dia menyebutnya dengan istilah Maximum Meteor. Lihat hal ini, Sukuna langsung menyeringai. Tampaknya dia begitu senang. Teknik kutukan Jogo ini ternyata adalah menjatuhkan suatu meteor dari langit yang ukurannya begitu besar. Meteor ini juga terlihat begitu jelas oleh Kusakabe dan Panda. Menyadari hal tersebut, dua orang itu pun segera berusaha berlari menjauh. Tapi saat mulai berlari, mereka malah dihadang oleh rekan-rekan dari Negi dan Suda. Luar biasanya di sini, Kusakabe akhirnya menunjukkan salah satu kemampuannya. Dia menebas dua orang yang menghadangnya dengan begitu cepat. Dia pun secara mengejutkan masih sempat memperingatkan para pengguna kutukan agar segera pergi dari tempat ini. Karena sekarang di sini sudah nggak aman lagi. Ada dua kutukan tingkat spesial yang sedang bertarung di sekitaran sini. Belum selesai dia menyampaikan seluruh ucapannya, secara mengejutkan Sukuna malah sudah berdiri di samping dari Kusakabe dan Panda. Di sini sang raja kutukan ini bilang pada semua manusia yang ada di sekitar sini untuk tidak bergerak sedikit pun sebelum diperintahkannya. Kalau ada yang melanggar, dia bakal langsung menghabisinya.
baik para pengguna kutukan, Kusakabe, dan Panda, mereka semua keringatnya mengucur deras disertai perasaan takut yang begitu luar biasa. Gimana enggak, mereka sekarang hanya bisa diam menunggu perintah Sukuna selanjutnya sambil melihat meteor besar yang hendak menjatuhi mereka. Meteor pun kian mendekat dan akhirnya Sukuna mengizinkan mereka tadi untuk bergerak. Orang-orang itu pun segera berlari secepat kilat menyelamatkan dirinya masing-masing. Dan ya, bisa dilihat sekarang meteor ini telah jatuh dengan menghancurkan banyak gedung dan beberapa area di sekitarnya. Zuko terlihat berada di atas meteor yang kini sudah mendarat dan meratakan beberapa area di Shibuya ini. Dia begitu percaya diri kalau Sukuna sekalipun bakal terluka karena serangannya ini. Mengejutkannya, Sukuna malah sudah berada tepat di sampingnya sambil duduk bersila. Dia terlihat baik-baik saja tanpa ada goresan sedikit pun di badannya. Di sini Sukuna bertanya pada Zuko kenapa dia nggak memakai perluasan wilayahnya saja. Zuko pun merespon kalau memakai wilayahnya sekalipun nggak bakal berguna, dia bakal tetap kalah. Sukuna yang mendengar hal ini malah mengolok-oloknya dengan mengejek kalau dia ini ternyata begitu lemah. Sukuna juga sempat menyinggung perkara kalahnya Zuko dari sang saman terkuat Gojo Satoru sebelumnya. Dan berikutnya yang terjadi itu, Sukuna sempat mengakui kalau pertarungan ini sebenarnya baginya lumayan menarik. Dia pun secara mengejutkan bilang kalau bakal menggunakan teknik yang sama dengan milik Zuko. Terlihat sekarang dia merapal suatu mantra, seakan-akan membuka suatu segel. Zuko sesaat diam terkejut melihat teknik yang dimaksud Sukuna barusan. Ternyata di sini Sukuna mengeluarkan elemen api, suatu elemen yang sama persis dengan keahlian milik Zuko. Sebelumnya Sukuna merasa kalau para arwah kutukan harusnya sudah tahu dengan kemampuannya yang satu ini, tapi nyatanya enggak. Zuko malah terkejut bukan main di sini, karena selama ini info yang diketahuinya itu Sukuna memiliki kemampuan untuk menebas dan memotong apapun yang ada di hadapannya. Melihat lawannya masih kebingungan, Sukuna malah menenangkannya dengan bilang kalau dia nggak bakal curang dengan mengungkapkan cara kerja dari teknik kutukannya yang tergolong baru ini. Pertarungan puncak antar kedua kutukan ini pun akan segera dimulai. Menariknya di sini akan jadi pertarungan mengenai api siapa yang lebih kuat. Dan sekarang terlihat di sini baik keduanya sama-sama membuat bola api dari kedua tangan mereka masing-masing. Tapi milik Sukuna sedikit dimodifikasi lagi. Dia merubah bentuk bola apinya menjadi suatu panah. Untuk milik Zuko bentuknya masih tetap bola api biasa. Saat kedua serangan ini hendak dilancarkan, malah terjadi suatu kilas balik dari Zuko. Terlihat di sini kalau Zuko bertemu dengan Hanami dan Dagon. Di momen ini Zuko meminta maaf pada kedua temannya ini. Respon Hanami di sini malah memberitahukan pada Zuko kalau di antara mereka berempat yang sekarang Mahito masih hidup di luar sana. Dia tiba-tiba saja malah menjelaskan suatu arti kematian di sini. Dia bilang kalau kematian itu begitu dibenci dan ditakuti oleh manusia. Tapi dia mengingatkan kembali kalau mereka bertiga ini adalah arwah kutukan, bukan manusia. Belum selesai sampai di sini, Hanami masih terus menjelaskan suatu hal lagi. Dia bilang kalau bagi manusia kematian itu seperti cermin. Tepatnya Mahito adalah cermin tersebut. Dan mulai sekarang Mahito bakal terus bertambah kuat. Itulah juga alasan kenapa Zuko menunjuk dia sebagai pemimpin di antara kita semua. Dari awal Zuko sudah tahu dengan potensi Mahito ini. Mendengar hal ini, Zuko sesaat terdiam. Kemudian dia bilang kalau suatu saat mereka terlahir kembali nanti, mereka nggak akan bisa lagi menjadi diri mereka seperti yang sekarang. Tapi jujur saja Zuko bilang kalau dia sangat menantikan hari di mana mereka bisa berkumpul kembali. Sebagai penutup, secara mengejutkan Zuko bilang kalau mereka bertiga ini adalah manusia yang sesungguhnya. Mengejutkannya, Sukuna tiba-tiba hadir dalam obrolan tiga arwah kutukan ini. Dia mempertanyakan mengenai keseriusan mereka untuk menjadi manusia. Lebih tepatnya sih bukan menjadi manusia sesungguhnya. Ini lebih seperti ingin menggantikan posisi para manusia yang begitu mendominasi kehidupan di bumi ini. Bagi Sukuna hal seperti itu terdengar begitu bodoh. Baginya manusia dan kutukan itu nggak berbeda jauh. Sifat keduanya hampir sama. Baik manusia dan kutukan bakal berkelompok dengan sesamanya sendiri. Manusia dengan manusia, kutukan hanya bergaul dengan para kutukan. Kemudian mereka mulai membandingkan kelompok mereka masing-masing. Mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk. Bagi Sukuna hal seperti itu sebenarnya nggak perlu. Karena hal itu malah membuat mereka menjadi semakin lemah dan mematikan potensi diri untuk bisa tumbuh berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Sukuna menyayangkan Zuko yang terlalu berpikir kompleks seperti itu. Harusnya Zuko hanya perlu menghanguskan apapun yang berusaha menghalangi jalannya. Lakukan saja dulu dan abaikan saja keberadaan Gojo Satoru yang kemungkinan besar bisa menghalangi jalan mereka. Dengan begini para kutukan jadi nggak perlu lagi khawatir lagi tentang posisi dan masa depan mereka di dunia ini. Sukuna menyesalkan mereka nggak mau melakukan hal tersebut. Yaitu terjadi karena hasrat dari para kutukan untuk melakukannya itu nggak ada sama sekali. Motivasi mereka sendiri juga begitu kurang. Zuko yang mendengarkan hal ini terlihat setuju dengan pendapat Sukuna barusan. Kemudian sang raja kutukan ini juga bilang kalau dirinya terhibur setelah melawan Zuko barusan. Menurutnya di antara para manusia, penyihir Jujutsu, dan arwah kutukan yang pernah dihadapi selama kurang lebih 1000 tahun ini, Zuko adalah lawan yang gak begitu buruk. Sukuna di sini mengakuinya dan memuji Zuko kalau dia itu kuat. Hal yang unik di sini terjadi.
Setelah mendengarkan hal itu, tiba-tiba saja Zuko meneteskan air mata. Dia pun bertanya-tanya mengenai air apa yang keluar dari matanya ini. Di sini Sukuna menyaut kalau dia sendiri juga nggak tahu. Bersama dengan hal ini, kilas balik pun selesai. Terlihat sekarang tubuh Gojo sudah terbakar karena panah api milik Sukuna. Di momen ini, Sukuna masih melihat kondisi lawannya yang terbakar, dan tiba-tiba saja secara mengejutkan Uraume muncul dengan langsung menghadap pada Sukuna. Dia berlutut di depannya dan memanggilnya Master Sukuna. Pada awalnya Sukuna terlihat nggak mengenali wujud Uraume saat ini. Kayaknya dia lupa, tapi nggak berselang lama dia sadar kalau orang yang menghadapinya ini adalah Uraume. Setelah itu kini terlihat Sukuna menyeringai dengan senyumnya yang begitu lebar. Sampai sini dulu ya, bakal dilanjut lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Cek juga video kami yang lain ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye.